Assalamualaikum, selamat jam segini sobat teknisi. Kali ini kita masuk servisan Xiaomi Redmi S2 dengan kondisi restart tidak mau masuk ke menu. Nah seperti ini restart tanpa ada logo Androidnya ini. Dan sekarang kita mulai saja prosesnya. Nah seperti ini restart. Kita langsung bongkar aja handphonenya. Nah dan ternyata ini handphone nampaknya bekas servisan. Dan fleksibel untuk fingerprintnya ini sudah sobek ini. Nah ini dia, ini sudah sobek dari tadi ini. Kita langsung buka baut-bautnya. Kita langsung bongkar handphonenya, kita buka baut-bautnya. Nah, di sini uniknya ini saya tidak akan membongkar semua baut-bautnya. Saya hanya akan membuka beberapa baut saja. Karena kita akan memperbaiki handphone ini tanpa menyentuh bagian mesin. Kita hanya akan memperbaiki baterainya saja. Karena biasanya untuk kasus seperti ini di Xiaomi itu kebanyakan dari protektor baterai yang bermasalah. Atau dalam bahasa ininya ini fuse baterainya ini yang bermasalah. Oke, kita bongkar aja. Kita copot baterainya. Kita ambil alat untuk pencopot baterainya sebentar. Nah, ini dia. Untuk mencopot baterai, kita usahakan menggunakan bahan dari plastik. Kalau saya ini ngambil dari bekas touchscreen tab yang sudah tidak terpakai. Karena kalau kita menggunakan benda yang agak tajam atau yang agak keras, takutnya baterainya sobek atau ketusuk, dan itu bisa berbahaya. Bisa-bisa baterai meledak kalau ketusuk. Nah, untuk amannya kita gunakan yang bahan bermaterial plastik seperti ini. Hati-hati karena ini di bawahnya ada fleksibel charger dan juga fleksibel LCD, jangan sampai kesobek. Nah, ini sudah terbuka. Kita langsung eksekusi bagian baterainya. Buka perlahan. Kita buka perlahan. Nah, seperti ini. Kita hanya akan memodifikasi di bagian baterai atau di fuse-nya ini. Protektor baterai. Nah, yang ini. Ini adalah protektor baterai ini. Atau dalam bahasa gaulnya itu fuse baterainya. Karena mungkin ini rusak, kita buang saja. Karena ini keras, kita ambil timah dulu untuk mempermudah membuang fuse dari baterainya. Nah, kalau misalkan ini solderannya keras, kita kasih timah dulu. Nah, seperti ini, baru dia mau kita copot. Kita copot dulu. Nah, ini sudah tercopot.
sudah terlepas. Nah, seperti inilah bentuk dari fuse baterai atau protektor baterai. Nah, seperti ini. Kembali dikasih timah. Ini saya kasih timah supaya nanti kita mudah dalam melakukan penjemperan. Karena ini tidak akan saya ganti, kebetulan stok kosong, kita jemper saja. Karena dengan penjemperan pun, dengan dilakukan penjemperan pun, hasilnya akan sangat-sangat memuaskan. Kita ambil kabel dulu. Sambil nunggu ngambil kabel, jangan lupa untuk sahabat-sahabat teknisi, channelnya untuk di subscribe, postingannya juga di like dan juga di share, supaya kita bisa sama-sama belajar. Karena subscribe itu 100% gratis, dan yang pasti dengan subscribe kita bisa terus belajar bareng. Nah, ini kabelnya sudah ketemu. Kita kasih timah dulu di kabelnya supaya jemperannya nanti merekat kuat. Nah, seperti ini. Untuk kabelnya usahakan jangan menggunakan kabel jumper ya. Karena kalau menggunakan kabel jumper itu tipis. Kita gunakan kabel biasa aja, bekas chargeran juga boleh. Lebih gede, lebih bagus ini untuk kabel jumperan di fuse-nya ini. Kasih timah lagi supaya kuat. Nah, seperti ini hasilnya. Kita potong dulu kabelnya. Nah, seperti inilah hasil akhirnya untuk modifikasi fuse baterai. Kita lihat. Seperti inilah hasilnya. Setelah dijemper, kita lakukan kembali pemasangan. Kita rekatkan dan kita akan pasang kembali baterai ini ke handphonenya. Kita kembali pasang baterai ini ke handphonenya. Jangan lupa harus berhati-hati dalam pemasangan. Lanjut kita pasang baut-bautnya ini setelah baterainya terpasang. Ya, ini sudah terpasang. Kita lanjut pasang baut-bautnya. Karena biasanya ini kalau handphone restart seperti ini tanpa ada logo Android yang di bawah, biasanya ini kebanyakan kalau di Xiaomi itu berawal dari fuse baterai yang bermasalah. Dengan melakukan penjemperan seperti tadi, biasanya itu kasusnya akan selesai. Namun kita akan lihat dulu nanti hasilnya apakah ini down atau tidak. Yang pasti kita pasang dulu baut-bautnya supaya handphonenya kembali rapi. Walaupun ini soket fleksibel fingerprint terputus, kita harus pasang kembali. Dan kita pasang bagian backdoornya, kita rapikan. Kita rapikan sejenak. Lanjut kita akan coba nyalakan handphonenya. Nah, ini dia. Kita tekan tombol on off dan kita bisa lihat handphone mulai menyala dengan logo mi.com.
Dan ini fuse baterai yang bermasalah, saya simpan di atasnya. Dan kita bisa lihat sekarang ini tampil logo Android, powered by Android. Ini menandakan handphone tidak kembali restart dan handphone bisa menyala. Untuk lebih meyakinkan, kita tunggu apakah ini mau masuk menu atau tidak. Dan ternyata handphone kembali menyala dan kasus ini dinyatakan selesai. Walaupun hanya melakukan penjemperan di fuse baterai, ternyata ini hasilnya cukup amazing ini. Kita bisa lihat, nah handphonenya kembali menyala dan